Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Dahlia, mahasiswa PPG kategori 1 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini akan melaksanakan PPL pada aksi 2 di SMPN 1 Seluma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik. Ruslan, siapa temanmu yang tidak hadir pada pagi hari ini, nak? Ada semua, Bu. Siap mengikuti pembelajaran? Siap. Jadi kalian sudah bawa buku, sudah bawa pena, sudah siap. Ibu pengen tahu lagi seberapa konsentrasi kalian untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Coba berikan telunjuknya kepada teman kalian yang ada di samping. Nah, teman yang ada di sampingnya itu memberikan telapak tangan seperti ini. Nah, Ica yang memberikan. Nah, yang tidak punya lawan sini maju ke depan sama ibu. Siap ya? Siap. Apa-apanya ketika ibu bilang apel, yang memberikan telapak tangan bersiap untuk menangkap telunjuk teman-temannya. Oke? Mana telunjukmu? Ayo, siap? Apel. Konsentrasinya difokuskan. Ibu mau tanya nih, minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Materi pembelajaran kita pada minggu lalu itu apa? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh, Ruslan. Apa Ruslan? Minggu lalu kita telah mempelajari faktor mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Betul sekali. Kalau dampak dari mobilitas sosialnya sendiri apa ya? Kemiskinan dan diskriminasi. Kemiskinan dan diskriminasi. Benar. Di tempat tinggal kalian ada tidak badan usaha milik desa atau BUMDes? Ada. Kemudian ada tidak koperasi? Ada. Tahu tidak kalian? Kedua organisasi ekonomi tersebut itu merupakan saluran dari mobilitas sosial. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari saluran dan dampak mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu setelah anak-anak melakukan pembelajaran dengan model problem based learning, nanti diharapkan yang pertama kalian itu dapat menelaah saluran mobilitas sosial dalam kehidupan masyarakat dengan tepat. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan 3 teknik penilaian. Yang pertama, untuk penilaian sikap Ibu akan melakukan observasi. Untuk penilaian pengetahuan nanti Ibu akan berikan kalian lembar LKPD dan akan kalian kerjakan. Nah, untuk keterampilan nanti Ibu akan lihat, akan observasi kalian ketika kalian berdiskusi, ketika kalian presentasi. Kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Tadi Ibu sampaikan kalau hari ini kita akan mempelajari tentang saluran dan dampak mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama, saluran pendidikan. Jadi orang dapat melakukan mobilitas sosial itu bisa dengan saluran pendidikan. Kemudian yang kedua, organisasi politik.
Orang dapat melakukan mobilitas sosial melalui organisasi politik. Kemudian yang ketiga, organisasi ekonomi. Yang keempat ada organisasi profesi. Jadi kalian harus tahu ini saluran-saluran dari mobilitas sosial. Selain saluran yang akan kita bahas, kita juga akan membahas tentang dampak dari mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial itu ada dua. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju. Ternyata mobilitas sosial ini juga memberikan dampak negatif. Pertama, menyebabkan konflik, dan dua dapat menyebabkan depresi atau gangguan psikologi. Nah, untuk lebih membuat anak-anak semua paham, Ibu akan memutarkan video. Silakan kalian perhatikan. Jadi motivasi, seorang wisudawati lulusan terbaik. Nah, pernah ada cerita dulu pada saat wisuda, ia diantar oleh ayahnya menggunakan becak. Ya, betul sekali. Lagi mengayuh becak, Udiono kini bekerja menjadi penjaga malam di. Nah, dari video ini tadi, adakah yang ingin memberikan pertanyaan atau memberikan komentar mengenai video tadi? Saya, Bu. Atau Ica, silakan Ica. Bagaimana Reni bisa berkuliah sampai S3 padahal dia orang tidak mampu? Luar biasa, tepuk tangan untuk Ica. Karena Ica bagaimana Reni ini bisa melanjutkan kuliah sampai S3 padahal dia dalam kategori orang tidak mampu. Teman-teman, anak-anak semua, bisakah kalian menjawab pertanyaan dari Ica? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oh, boleh siapa dulu ya? Mbak, boleh? Karena dia bersungguh-sungguh dalam belajar dan terus berdoa luar biasa. Kenapa kami bisa melanjutkan S3 sampai ke luar negeri padahal dia orang tidak mampu? Karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena dia terus berdoa, karena dia terus bekerja keras, karena dia tidak mudah menyerah. Ibu akan memberikan masalah kepada kalian. Nanti kalian pecahkan, tapi terlebih dahulu kalian amati beberapa gambar berikut. Nah, dari gambar ini nanti kalian akan memperoleh permasalahan. Ini adalah gambar orang sedang berkonflik. Gambar yang memperlihatkan apa? Depresi. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1. Ini silakan. Setiap kelompok itu menunjuk siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, dan siapa nanti yang bertugas memberikan jawaban ketika ada kelompok lain yang bertanya. Silakan. 3 siapa ketuanya? Ferry. Sekretarisnya siapa? Apa namanya yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dari temannya? Karena Bagaimana ya mobilitas sosial dapat menyebabkan konflik? Karena adanya benturan kepentingan. Ya, karena adanya benturan kepentingan dari individu ke individu lain. sekarang Ibu mau memberikan kesempatan siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Kita beri kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tezariana dan anggota kelompok saya Aziza, Sipa, Musi, Robi, dan Alvito. Dan saya di sini akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok saya. Mobilitas sosial itu
Bagaimana sikap kita menghadapi seseorang yang mengalami mobilitas sosial turun? Kelompok 2, silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Muksir. Muksir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal. Sikap kita ketika menghadapi seseorang yang mengalami mobilitas sosial turun, yaitu dengan menunjukkan rasa simpati dan empati agar orang tersebut merasakan bahwa masih ada orang yang peduli kepadanya. Wah, luar biasa untuk Muksir dari kelompok Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini dan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oke, Aziza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurul Marjani. Saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial lingkungan ataupun instansi melalui saluran pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi. Baiklah, Ibu akan memberikan penguatan bahwasanya benar yang disampaikan oleh Aziza tadi dan benar sekali yang kalian diskusikan kemudian kalian presentasikan bahwasanya setiap orang itu dapat melakukan mobilitas sosial melalui berbagai saluran. Saluran apa sajakah itu tadi, Nak? Saluran pendidikan, saluran politik, saluran Ekonomi. saluran profesi. Ibu, sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Kalian isi ini untuk mengukur pengetahuan kalian ya. Di penutup ini, Ibu ingin kalian melakukan refleksi. Refleksi mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, refleksi ini kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jujur saja menjawabnya. Model pembelajaran. Sudah? Ibu akan menyampaikan pesan moral kepada kalian. Apa pesan moral kita pada hari ini? Bahwasanya kalian itu kalau memiliki cita-cita, setinggi apapun cita-cita kalian, kalian harus berusaha mewujudkannya dengan memanfaatkan berbagai saluran yang ada di sekitar kalian. Silakan pimpin teman-temannya berdoa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Dan teman-teman, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.